Halo, selamat siang, pagi, sore semuanya. Perkenalkan, saya Nurul Anissa. Saya di sini sebagai midwifery student yang baru memasuki semester 3. Mau gitu ya, mau memasuki semester 3. Nah, di sini saya akan memberikan sedikit informasi mengenai apa saja yang sudah saya dapatkan dari mempelajari farmakologi di semester 2 kemarin. Nah, di sini kebetulan saya akan membahas tentang kontrasepsi darurat atau pil KB darurat. Nah, mungkin banyak di luar sana yang bertanya-tanya mengenai apa sih gitu. KB darurat, apa sih kontrasepsi darurat? Mungkin udah ada yang tahu, namun belum memahami atau mungkin belum pernah mendengar sebelumnya gitu sama sekali. Nah, di sini saya akan memberikan sedikit informasi. Jadi, yuk lanjut. Oke. Apa sih pil KB darurat atau kontrasepsi darurat ini? Nah, pil KB darurat itu diperuntukkan untuk pasangan suami istri yang berhubungan seksual tanpa alat kontrasepsi. Mau kontrasepsi reguler, mau kontrasepsi IUD atau apapun, yang penting itu tanpa kontrasepsi sama sekali gitu. Gitu pengertiannya. Lalu untuk cara minumnya itu kayak gimana sih? Apakah sama kayak pil KB umumnya atau bagaimana? Nah, jadi cara minumnya itu diminum dalam kurun waktu 12 jam atau paling lambat 5 hari setelah berhubungan seksual tanpa kontrasepsi gitu. Jadi Bunda bisa minum itu kalau lupa itu 5 hari paling lambat. Lalu yang selanjutnya, cara kerjanya apakah sama? Oke, cara kerjanya itu menghambat atau mencegah pelepasan sel telur di ovarium. Gitu cara kerjanya. Jadi si ovarium yang akan dilepas itu dihambat dulu, jadi tidak sempat dibuahi oleh sperma. Nah, juga mencegah sel telur yang udah terlanjur nih dibuahi itu tidak menempel di dinding rahim. Begitu cara kerjanya. Baiklah. Lalu apa sih bedanya pil KB darurat sama pil aborsi? Apakah bisa digunakan? Pertanyaan itu. Dari cara kerjanya juga itu jelas berbeda. Sudah berbeda kan ya cara kerjanya itu kan. Kalau pil aborsi itu udah menjadi sebuah janin dan mau digugurkan. Tapi kan kalau kontrasepsi darurat ini mencegah pelepasan sel ovarium gitu, ataupun mencegah menempelnya sel yang udah dibuahi itu menempel di dinding rahim. Jelas cara kerjanya berbeda, tentu saja tidak bisa gitu. Lalu apa sih, apakah bisa hamil gitu walaupun minum ini? Tentu bisa. Kalaupun Bunda tidak meminum, ya pasti efeknya juga tidak akan ada. Tentu Bunda bisa hamil gitu. Lalu pertanyaan yang sering saya dengar itu, apa sih, bisa nggak sih dipakai reguler kayak pil KB umumnya? Bisa nggak? Ya tentu tidak, jelas ya. Tentu tidak, karena ini sesuai penggunaannya hanya digunakan dalam keadaan darurat saja. Tentu tidak bisa kalau digunakan dalam keadaan reguler, ya Bunda pilih pil KB reguler saja yang bisa diminum tiap hari gitu. Lalu, apakah berbahaya untuk ibu yang menyusui? Untuk ibu menyusui, karena ini ada hormon progesteron, tentunya tidak berbahaya dan tidak mempengaruhi produktivitas, maksud saya produksi dari ASI itu sendiri. Jadi tidak akan mempengaruhi banyak gitu. Nah, sekarang sudah lebih tahu kan apa pengertian kontrasepsi darurat itu, bagaimana cara penggunaannya, bagaimana cara kerjanya. Itu ya sedikit berbeda ya dari pil KB yang biasa Bunda minum reguler gitu setiap harinya gitu. Jadi jadi kita rangkum aja ya. Jadi si pil KB darurat ini diminum setelah atau dalam keadaan darurat setelah berhubungan seksual tanpa alat kontrasepsi. Balik lagi, kontrasepsinya itu bermacam-macam. Ada yang reguler seperti pil KB, ada yang kondom, ada yang IUD, ataupun alat kontrasepsi lainnya gitu. Jadi sudah sedikit tercerahkan ya oleh penjelasan saya. Jika belum mengerti, mungkin bisa di komen di kolom komentar gitu ya. Boleh tanya langsung ke saya, insya Allah kalau saya bisa, saya akan jawab semuanya.
Ini sebagai contoh aja ya, sebagai contoh. Dadah. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat. Stay at home, jangan lupa. Bye.